Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum kita mulai pengajian perdana ini ya, ba'da Ramadan, masih dalam suasana Idul Fitri, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah Ramadan kita dan menjadikan kita orang-orang yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dari Masjid Al-Barakah Jamaah Majlis Taklim Al-Mar'atus Shalihah, istri-istri yang salihah. Masya Allah, perempuan-perempuan yang salih. Ibu tahu nggak, sesuatu hal yang paling disukai itu ketika kita mendoakan saudara kita tanpa pamrih dan tanpa diketahui orang sebenarnya. Kalau begini kan ibu, saya tahu ibu doain saya gitu ya. Sebenarnya kalau ibu diem aja di rumah, Bu Indah misalkan, saya kenal Bu Indah doang. Ya, kita kenalan di sini ya. Ya, kalau ibu mendoakan saudara ibu di suatu waktu yang orang itu nggak tahu, misalkan Bu Indah diam-diam begini, ya Allah sembuhkan sakit Ustadz Hilmi itu lagi tahajud misalkan. Allah ijabah tuh. Terus di atas ada malaikat, doa yang sama juga untukmu, amin. Jadi setiap kita mendoakan kebaikan untuk orang lain tanpa dia ketahui, maka ada malaikat yang mengaminkan di atas kita. Maka jangan segan-segan mendoakan untuk orang lain. Ya Bu, jangan pelit. Ya doain buat diri sendiri, buat keluarga. Enggak, doain guru-guru kita, doain semuanya sahabat-sahabat kita, doain saudara kita di Gaza, di Rafah, di Palestina. Didoakan Bu. Karena setiap doa-doa kebaikan itu akan kembali kepada yang mendoakan. Dan juga jangan mendoakan yang buruk-buruk, khawatirnya kembali sama kita gitu ya Bu ya. Melaknat memang boleh, tapi dalam beberapa kasus. Rasul pernah melaknat ketika itu ada pembantaian terhadap ratusan para penghafal Quran, dilaknat sama Rasul. Tapi ketika kejahatannya sudah melampaui batas. Namun kalau masih cuma sahabat kita, nggak negor-negor, nggak nyapa-nyapa lagi lebaran, dasar wanita laknat, jangan begitu. Jangan gampang melaknat orang gara-gara nggak ditegur, gara-gara di pengajian nggak disenyumin. Kok habis lebaran jutek banget sih, dasar laknat tuh. Jangan. Hati-hati mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya. Juga kata Allah di Quran Bu Al-Hujurat gini Bu. Janganlah engkau memberikan gelaran buruk kepada saudaramu. Ya. Dan seburuk-buruk gelaran adalah mengatakan fasik setelah beriman kepada saudara. Jadi ngomong fasik, termasuk diantaranya ngomong munafik, itu diharamkan Bu. Ya. Nanti dibuka di Al-Hujurat ya, ayatnya 12 kalau nggak salah, 11 atau 12 begitu ya. Allah melarang kita memberikan gelaran buruk kepada saudara kita. Ya, wala tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, kata Allah di Quran gitu. Jangan engkau memberikan gelaran buruk kepada saudaramu, dan seburuk-buruk gelaran adalah fasik. Jadi ibu ngatain dasar kamu fasik, termasuk dasar kamu jangan sok muna lo gitu kan, ada istilah gitu ya, mak ya, jangan sok muna lo. Muna itu kan munafik, bukan munaroh. Iya kan, hati-hati ya. Muna lo, itu maksudnya munafik kan tujuannya. Setiap kita mengatakan munafik kepada saudara kita dan tidak terbukti, maka ucapan itu akan lari ke atas langit dan kembali kepada yang mengucapkannya. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati mengecap buruk kepada saudara kita. Tak boleh tuh, apalagi lebaran kayak begini, jangan ya. Termasuk diantaranya nanti kita kapan-kapan kita bahas tematik ya tentang surah-surah Quran ya Bu ya. Ini saya nggak tematik dulu karena masih lebaran nih suasananya nih. Nanti mungkin 1-2 bulan ke depan kalau kita ada jadwal lagi, ini per 2 bulan, per 2 bulan ya. Nanti 2 bulan lagi kita akan bahas coba ayat Quran tematik Bu ya. Ayat tentang ini gitu ya, supaya kita ada ilmunya. Sekarang Quran juga, tapi lebih ke tema kita istiqomah setelah Ramadan.
Ya, jadi hati-hati dalam memberikan stempel, gelar, julukan yang buruk kepada saudara kita. Termasuk walaupun bercanda. Ada misalkan ibu-ibu yang suka repot banget kalau datang ke pengajian teh pokoknya rempong, disebut mak rempong misalkan. Kalau dianya ridho nggak apa-apa. Tapi kalau dianya sakit hati gara-gara perkataan mak rempong itu, maka itu akan menjadi dosa. Selama ibu ngomong mak rempong sama dia. Ya, ya, gitu ya. Baik, nanti kita bahas itu. Baik, hari ini kita akan bahas tentang istiqomah pasca Ramadan. Ibu-ibu, ada yang merasa nggak bahwa Ramadan itu kita lebih semangat beribadah dibanding di luar Ramadan? Kenapa? Nah, kita interaktif aja ya, nggak apa-apa ya, biar kita nggak ngantuk ya. Kenapa Ramadan itu ibadah kita, amal soleh kita lebih bersemangat dibanding di luar Ramadan? Karena ini lebih besar. Ya, apalagi? Mengerjakannya bareng-bareng. Bareng-bareng, iya. Yang ibu sampaikan itu betul semua. Kata Rasulullah begini, ya. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Diwajibkan kepada kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, kata Rasul. Dibuka pintu surga. Ini yang menyebabkan kita gampang beribadah. Dibuka pintu surga bukan artinya surga dibuka secara harfiah, bukan. Ya, itu bahasa kiasan saja. Artinya ya, surga nanti dibuka kalau Rasul sudah masuk. Ya, yang pertama kali akan menginjakkan kaki di surga adalah Rasulullah SAW dan kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita ini paling enak bu, umat Nabi bu. Hidupnya paling terakhir, surganya masuk duluan kalau ke surga. Iya, semoga ke surga semua, amin. Amin. Iya kan? Nah, itu maksudnya dibuka pintu surga itu, kebaikan-kebaikan dimudahkan bu. Maka kita sholat malam enteng, ngaji 1, 2, 3 juz enteng aja bu ya Ramadannya. Coba hari ini selembar juga capek bu, 2 lembar mata pedas gitu ya. Ya, puasa 30 hari aman kita kalau nggak ada halangan kan. Sekarang Senin Kamis ya susah kan, Syawalan belum kelar-kelar. Iya kan? Iya, karena kenapa? Surganya ditutup lagi, ya. Sudah nggak terbuka lagi, artinya pintu kebaikannya sudah mulai dikurangin. Yang kedua apa? Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup pintu neraka bu. Ramadan itu pintu neraka tutup bu. Artinya apa? Pintu kemaksiatan dipersulit. Maka ibu ketika Ramadan kemarin itu mau berbuat dosa tuh kayaknya gimana gitu ya, berat gitu, malu, iya kan? Kalau biasa ngegosip, kalau pas lagi Ramadan, jangan ngegosip ya bu ya. Entah kalau mau gosip habis buka aja, jangan sabar, sama aja enggak, jangan. Ya, gitu ya. Lagi apa? Lagi Ramadan tuh kayaknya kita berat gitu ya. Mau marah tinggal, bu, ini shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Jadi kayak tameng gitu bu ya. Mau marahin anak, marahin suami, ingat lagi puasa, nggak jadi. Gitu kan? Ya. Mau berbuat maksiat apapun nggak berani. Ya, itu karena pintu neraka ditutup. Yang ketiga, waktu golu syayatin, setan diikat, dibelenggu bu. Ini yang membuat orang jadi nggak maksiat. Sekarang bu, setannya dibuka lagi, maka maksiat makin banyak, ibadah makin malas. Merasakan ya? Iya, maka doa kita, ya Allah, semoga kita ketemu lagi sama Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Tapi masalahnya Ramadan kan cuma sebulan. Kan kita hidup 12 bulan. Masa sebulannya takwa, 11 bulannya maksiat? Nah, ini yang harus sekarang tema kita pagi hari ini, membawa semangat Ramadan keluar Ramadan nih Bu. Walaupun nggak sama banget dah, beda. Karena kalau kata anak zaman now, vibes-nya beda. Ya, kalau Ramadan kan kita ibadah bareng-bareng ya, puasanya bareng, enak. Kalau mau buka takjilnya banyak yang jualan, gitu kan? Sholat malamnya rame-rame, tadarusnya bareng-bareng, sedekahnya bareng-bareng. Lebih ada vibes-nya Ramadan. Sekarang ya udah nafsi-nafsi lagi balik kayak sebelum Ramadan. Nah, tugas kita hari ini adalah membawa semangat Ramadan keluar Ramadan. Apa saja nih semangat-semangat yang perlu kita bawa? Yuk, boleh yang bawa catatan. Ya,
Kita akan membawa semangat Ramadan keluar Ramadan. Apa saja semangat itu? Yang pertama adalah semangat ketaatan dan ketakwaan. Nah, ya tulis Bu, supaya ada oleh-olehnya ntar ke suami gitu ya. Ini ada oleh-oleh sama Hilmi nih ngaji nih ya. Semangat taat dan takwa. Tujuan Ramadan itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tuh. Jadi tujuannya itu kita puasa sebulan untuk tattaqun la'allakum tattaqun, jadi orang takwa. Nah, apa ciri-cirinya? Kan penting tuh. Ya, apa sih ciri-ciri orang takwa itu yang kita latih selama sebulan kemarin tuh Bu? Apa ciri-cirinya? Nanti Ibu buka di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Boleh yang bawa handphone, yang bawa Quran silakan. Ya, ciri-ciri orang takwa. Ali Imran 133 sampai 135. Ya. Ibu tahu nggak Ali Imran itu surahnya siapa? Itu sebenarnya Bu, iya, kerennya itu Quran itu walaupun dituruninnya buat Nabi Muhammad, nggak pernah ngebahas keluarga Muhammad. Yang dibahasnya kan keluarganya Yesus Bu, keluarga Isa Al-Masih. Iya kan? Imran itu kan kakeknya Yesus. Yesus ya, Isa kalau kita sebutnya ya, iya, Isa alaihissalam kalau mereka Yesus Kristus. Ya, Imran anaknya namanya Maryam, Bunda Maria gitu ya. Cucunya namanya Isa Al-Masih, Yesus Kristus ya. Yang dibahas agama itu Pak. Buktinya Quran itu bukan buatan Nabi. Kalau Nabi yang buat, dia akan ceritain semua tentang dia. Ya kan? Ini yang buat Allah Subhanahu wa taala, maka menceritakan tentang kaum-kaum sebelumnya. Kaum Nabi Musa paling banyak Bu, Bani Israel tuh Bu. Yang paling bengal tuh Bu. Sampai sekarang masih bengal. Ya itu. Bani Israel tuh. Itu di Quran banyak banget. Nabi yang paling banyak Allah ceritakan di Quran, disebut di Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Lanjut ke Nabi Ibrahim. Nabi kita dikit. Artinya Nabi kita nggak narsis Bu. Iya kan? Kalau buatan dia sendiri ya dia tulis nama Muhammad terus. Iya kan? Tapi enggak. Ini artinya otentiknya Quran itu memang demikian, bukan buatan manusia. Gitu ya Bu. Ya, lanjut ya. Kapan-kapan kita belajar banyak ilmu yang harus kita pelajari ya Bu ya. Makanya kalau ngajinya serius supaya dapat bekal oleh-olehnya ya. Baik, ciri-ciri orang takwa di surah Ali Imran ayat 133 sampai 35. 133. Ya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syukur-syukur kita belajar ngapal boleh nggak Bu? Satu ayat aja gitu ya, supaya ada oleh-oleh. Saya request satu ayat deh, 133-nya aja deh. Kita pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Saya request nanti Ibu tolong hafalin 133. Bulan depan 2 bulan lagi saya tes tuh. Pendek itu ayat doang, saya nggak minta 3, 1 aja. Ya tahu ibu banyak pikiran lah gitu kan ya. Saya kalau sama santri saya Bu, 1 hari 1 lembar halaman Bu. Di pondok kami tuh gitu, 1 hari selembar. Ya, kalau Ibu sebaris dah cukup dah. itu 2 bulan Bu. Ya masanya 2 bulan nggak hafal sebaris Bu ya. Ya buat PR ya, PR Ustadz Hilmi, apalin Ali Imran 133 aja. Kalau Ibu serius ngaji sama saya, bulan depan ntar saya cek. Tenang nggak atu-atu Bu, aman dah nggak. Saya cek rame-rame dah. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u itu Bu, bersegeralah, berburu-burulah, bercepat-cepatlah. Ila maghfirah, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan surga. Jadi ciri-ciri orang takwa itu kalau ada urusan masalah ampunan, masalah surga, dia paling cepat. Gercep deh. Jadi kalau ada urusan kebaikan, amal soleh, ibadah, dia paling duluan Bu. Ada peluang sedekah untuk renovasi Masjid Al-Barkah, saya duluan Bu. Wah, itu ciri orang takwa. Ya. Setiap ada peluang kebaikan, dia mengambil alih duluan. Bukan pengen dipuji orang, enggak. Tapi memang itu orang takwa tuh gitu Bu. Wasari'u, bersegera. Kalau yang cowok-cowok nih kan sini nggak ada cowok ya. Kalau ada sholat di masjid, dia ambil soft yang terdepan. Tapi kebanyakan cowok kita nih Bu, suami ibu atau anak-anak laki-laki yang sholat Jumat tuh ngambilnya pengen belakangan mulu. Iya.
belakang tembok, di bawah kipas gitu Bu. Ya, bisa tidur gitu. Padahal sop terbaik itu sop yang paling kalau perempuan yang paling belakang, ya. Kalau yang laki-laki yang paling depan. Jadi setiap ada peluang kebaikan dia bersegera. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan Ibu tes. Jadi ciri-ciri orang takwa setelah Ramadan itu kalau ada peluang kebaikan dia ambil terlebih dulu. Ya. Ya, wasari'u ila maghfirah. Bersegera cari ampunan Allah dan surga wa jannah. Ardhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapin cuman buat orang takwa, Bu. Makanya yang ke surga itu orang takwa aja. Ustaz, bukankah setiap orang yang sudah masuk Islam itu ke surga? Iya, betul. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya dia masuk surga. Betul, hadisnya sahih, Bu. Tapi masalahnya masuk surganya direct apa transit? Oh, ya kan? Kalau yang takwa beneran surganya langsung direct tuh, Bu. Kagak dia mampir dulu, ya. Nah, kalau orang Islam doang, KTP, ngakunya Islam, dia ada syahadat, ya, tapi nggak pernah ibadah, ahli maksiat, gitu ya. Dia transit dulu. Buat apa? Dicuci, bukan di laundry, Bu, di neraka. Iya kan? Naudzubillah min dzalik. Jangan bercita-cita, yang penting mas saya Ustaz masuk surga. Jangan. Pengen langsung tanpa mampir. Ibu ya. Terus gimana Ustaz, kan kami orang nggak luput dari dosa. Iya betul, manusia itu nggak luput dari dosa, nggak luput dari salah. Ya, al insan makhlul khata' wa nisyan, kata Nabi gitu ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pasti kita ada dosa, ada alfa pasti. Tapi tadi di ujung ayatnya saya ceritakan bagaimana Allah memberikan kabar gembira buat kita yang banyak dosa ini. Nanti ya, lanjut ya. Kita skip. Lanjut ke ciri-ciri orang takwa selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i. Ya. Yaitu orang-orang yang berinfak dikala dia kaya, sedang longgar, ataupun dikala dia sedang miskin. Tuh. Jadi ciri-ciri orang takwa itu adalah dia berinfak kapan aja, Bu. Lagi banyak duit dia infak, lagi nggak punya duit dia infak juga. Bahkan Ibu, mohon maaf, infak kita dikala kita nggak punya duit, walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi nilainya lebih besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan nunggu kaya buat sedekah. Sedekahlah maka engkau akan jadi kaya. Kalau Ibu nunggu kaya buat sedekah, kapan kaya? Iya kan? Sedekah mah sedekah aja, nilainya kurangin. Ya, Allah nggak akan pernah memberikan beban di luar kemampuan kita. Nih Ibu, saya kasih contoh. Ibu punya uang 10.000 aja. Ibu nginfakin 5.000 ke kotak, masih rela nggak, Bu? Iya. 10.000 dulu Ibu ya. Nah, saya ganti, saya naikin Ibu. Ini lagi miskin lah, lagi sempit ya, 10.000 doang. 10.000, 5.000, kita berani menginfakkan 50% uang kita, harta kita. 10.000 nya itu Bu, nggak ada duit lagi. 5.000 kita kasih. Ya. Saya ganti sekarang. Ibu lagi kaya. Ibu punya uang 1 miliar. Separohnya berapa? Ibu berani infak separohnya? Mikir-mikir kan? Nah, itu manusia. Maka kadang Allah tuh sayang dengan kita dengan memberikan kita kemiskinan supaya kita infaknya makin besar nilainya. Ya, besar itu relatif, Bu. Bagi 10.000 bagi seorang pemulung tuh besar banget, Bu. Dia bagi seorang konglomerat yang recehan buat dia, gitu kan? Ya, makanya itu manusia. Makin gede duitnya, makin pelit dia. Ya. Tadi lagi miskin dia 10.000 ngasih, jangan 5.000 lah, mungkin diminta 7.000 pun dia mau, atau mungkin diminta semuanya. Banyak tuh teman saya punya uang 10.000 di kantong tuh nggak ada lagi, dia kasih semuanya, bismillah dia yakin 10.000. Ntar punya uang 1 M mau dia kasih semua, boro-boro 10 juta aja berat, iya kan? Itu manusia tuh, ya kan, mulai kena ya, mulai dapat tuh ya, gitu manusia. Maka ketika Allah memberikan Ibu jatah rezeki yang dikit, artinya Allah sayang mungkin sama kita. Karena kalau dikasih banyak, kita makin pelit. Kalau Ibu punya tabungan 10 juta di bank, misalkan gitu ya, 10 juta di bank,
Ibu infak 1 juta pun masih berani lah, 10% ya, 1 juta, 2 juta, masih oke lah, masih berani. Coba 10 miliar, infak 1 M, 2 M, emang enak. Iya kan? Nah, makanya kalau ibu mau jadi orang yang kaya, siapin juga untuk lebih dermawan. Ya, tadi ibu berani merelakan 1 juta, 2 juta, ketika tabungan cuma 10 juta, ketika tabungannya 10 M, siapin juga 1 M, 2 M. Tadi uji lagi, punya uang 100 miliar, bisa nggak 10 M, 20 M? Punya uang nanti 1 triliun, bisa nggak 100 M, 200 M? Kan sama porsinya, persennya sama, cuma nilainya lebih gede. Nah, itu ujian kita sebenarnya, Bu. Ya, jadi orang berinfak tuh jangan dinilai besarannya, Bu, karena beda-beda kemampuan orang. Mungkin bagi dia 5.000 itu 50% harta dia, bagi kita cuma buat uang parkir, ya, bahkan kurang kalau saya pakai di apartemen ini 2 jam 10.000, nggak cukup. Ya. Bagi orang lain mungkin itu 5.000, bagi seorang pemulung 10.000 bisa satu makan hari ini. 10.000 nasi pakai telur, 10.000 dapat lah mungkin kalau di pinggir-pinggir warung gitu ya. Bagi kita mungkin uang parkir aja. Maka nilai infak itu jangan dinilai besarannya, tapi gimana pengorbanan dia terhadap uang yang dia keluarkan. Maka kata Allah, ciri-ciri penghuni surga itu dia infak, lagi miskin dia infak, lagi kaya dia infak. Sarra'i wa dharra'i, sedang longgar dia infak, lagi sempit dia infak. Ini Bu ya, itu ciri yang selanjutnya. Yang pertama tadi kan bersegera ya Bu ya, cepat-cepat. Yang kedua itu berinfak dikala longgar dan sempit, dikala kaya dan miskin lah gitu gampangnya ya. Ya. Wal kadhiminal ghaidha. Nah, ciri-ciri selanjutnya orang yang takwa itu ya mampu nahan marah. Nah, ini Bu nih. Spirit puasa nih Bu. Nahan marah, bisa nggak kita nahan marah? Iya. Nahan marah kalau ngomong sekarang sih bisa, karena nggak ada yang mancing-mancing. Coba antar ibu yang mancing-mancing. Belum tentu. Iya, ini lagi enak semua nih kan, nggak ada ngambek-ngambek nih, nggak ada yang marah kan, aman. Coba tadi pancing, dipancing sama suami lah, sama anak lah, sama temen lah, ya. Ya. Jadi ciri penghuni surga itu adalah dia mampu menahan marah, bahkan kepada orang yang dia sanggup untuk memarahinya. Ada seorang bos punya karyawan, karyawannya bersalah, dia mampu tuh marahin si karyawan, karena dia bosnya, tapi dia menahan untuk nggak memarahin karyawan itu. Dia hanya menasehatinya. Itu Bu, kata Rasul, laisas sadidu bisur'ah, innamas syadidu yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasul, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa berbulat, bisa berantem berkelahi, tapi orang yang mampu mengontrol, mengendalikan hawa nafsu amarahnya terutama. Gitu. Ibu sama anak-anak pernah marah nggak Bu? Hah? Sering nggak pernah? Sering. Bismillah. Sering ya? Pernah nggak ibu merasa berdosa ketika habis marahin anak? Habis marah, ngambek, tiba-tiba ngeliat dia tidur, ya Allah, tadi saya nggak pernah ibu ngeliatin mukanya dia. Ya. Nanti itu ciri selanjutnya, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ya. Ya. Jadi yang pertama kita masih marah ya. Nahan marah itu bagus Bu. Menahan marah itu ya, dikala kita mampu marah ya, dikala kita punya kuasa untuk marah, tapi kita memilih untuk tidak marah. Dikala kita mampu untuk menghancurkan dia, menjatuhkan dia, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang Rasul lakukan ketika Futuh Mekah. Ibu tahu Rasul Muhammad SAW itu Bu, ketika di Mekah 10 tahun 13 tahun beliau di Mekah, itu ya Rabbana, diludahi, dilempari kotoran, lagi depan Ka'bah dikasih kotoran unta Bu. Lagi sholat depan Ka'bah Bu, ya samu Abu Jahal and the gang tuh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda itu ya. Ada ember isinya jeroan Bu, kotoran unta, ditumplekin ke badan Nabi, lagi sholat depan Ka'bah, sampai Fatimah menangis, ya Allah, apa yang telah mereka lakukan terhadap kamu ayahanda, terhadap engkau ayahanda. Begitu Bu, nangis Fatimah tiap malam tuh bersihin kotoran dari tubuh ayahnya yang mulia. Allah Akbar. Diboikot 3 bulan, tidak bisa makan, hanya makan alang-ilalang Bu, rumput-rumput kering. Khadijah, istri beliau, konglomerat, sampai meninggalnya nggak punya apa-apa Bu. Sampai bahkan untuk menutupi badannya, itu beliau tuh nggak punya baju yang pantas, kain yang pantas. Kalau ditutupkan bawahnya, atasnya kelihatan.
tutup atas bawahnya kelihatan. Konglomerat, Bu. Habis semua hidupnya untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diancam dibunuh ketika akan hijrah kan? Untungnya diwakili sama Ali itu, Bu. Ya, Ali diam di situ, Bu. Kalau enggak Ali di situ, Rasul yang kena. Sebegitu zalimnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah, Bu. Tapi ketika Futuh Mekah, Islam datang, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan, Bu. Masuk ke Mekah nggak ada perlawanan, Bu. Berkuasa bawa 10.000 orang, kata Umar gini, Umar itu kan yang paling dahar, Bu, ya. Yang paling jagoan lah. Hada yaumul malhamah, kata Umar. Inilah hari balas dendam. Ini hari pembalasan. Kita bawa 10.000 orang masuk ke Mekah nggak ada perlawanan, Bu. Tinggal pilih siapa yang mau ditebas kepalanya, selesai. Kalau Abu Jahal udah mati, Bu. Udah, tinggal Abu Sofyan nih. Ya, para musuh Rasul itu pada ketakutan, Bu, gemeteran. Ya Allah, ini mungkin hari terakhir kami hidup nih. Rasul bawa 10.000 orang masuk tanpa perlawanan, Bu. Apa kata Rasul menanggapi Umar? La, hada yaumul marhamah. Bukan hari pembalasan, ini hari kasih sayang. Allahu Akbar. Rasul mampu, Bu, jangan marah, dia bunuhin juga mampu tuh. Dan sudah siap pasukannya, Rasul mah siap menerima perintah. Bunuh Abu Sufyan, selesai. Ya. Rasul enggak, ini harinya kasih sayang. Wahai penduduk Mekah yang masih kafir nih, Bu. Barang siapa kalian masuk ke dalam Ka'bah, kalian aman, kata Rasul. Barang siapa kalian masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, kalian aman. Ibu tahu siapa Abu Sufyan kan? Musuh bebuyutannya Rasulullah. Tapi kata Rasul, barang siapa masuk ke rumah musuh bebuyutanku, dia aman. Sebegitu besar, Bu, hatinya Rasul, Bu. Barang siapa masuk ke rumah musuhku, dia aman. Kalau orang normal kan, barang siapa masuk ke rumah musuh dia, maka dia musuh saya juga. Begitu kan? Rasul enggak. Masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Begitulah jiwa Rasulullah, Bu. Enggak marah, enggak nggak mau balas dendam, memaafkan. Ya, sampai gara-gara itu Abu Sufyan masuk Islam. Ternyata Muhammad yang selama ini aku benci sebegitu luasnya hati, sebegitu besarnya hati. Itu, Bu, ya. Masya Allah, Bu. Jadi penghuni surga mampu nahan marah, ya, termasuk sama anak. Nah, Ibu pernah nggak dinasihatin sama anak-anak? Gimana bentuk nasihatnya, Bu? Istighfar. Terus Ibu gimana nanggep? Ibu yang lain gimana nanggepin kalau ada anak kita ini? Iya. Alhamdulillah. Ibu gimana nerima? Alhamdulillah. Yang lain gimana? Nerima apa? Alah, lu masih kecil. Kamu tuh di rahim mama, kamu tuh di perut mama dulu, beraninya nasihatin mama. Ada yang ngomong begitu? Enggak, syukur dah, alhamdulillah ya. Jangan ya, Bu, ya. Ya. Anak saya aja dulu zaman dia TK baru belajar hadis, Bu. Satu tuh hadis dia belajar, Bu. La tagdob walakal jannah tuh, Bu, ya. Itu kan hadis yang paling dihafal sama anak TK tuh. La tagdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu saya, Bu, pernah dinasehatin, Bu. Lagi capek, luar kota capek. Kalau orang capek kan senewan, Ibu, ya. Ya, capek, nahan juga sakit juga, diajak main agak tinggi, memang saya salah. Agak tinggi bahasa saya. Dia gimana gitu, Abi, kata bundanya di sekolah gitu, ya. La taghdab walakal jannah, kata Rasul, jangan marah bagimu surga. Ya Allah, dinasehatin sama anak dulu kayak ditampar berkali-kali, Bu, ditempelin berkali-kali, ditusuk berkali-kali kita. Anak kita masih kecil, nasihatin orang tuanya. Itu sebaik-baik nasihat, Bu. Murni nasihat dia. Benar. Ya. Jadi ibu, siapapun yang datang menasihati ibu, termasuk anak-anak kita, ataupun pembantu kita, ataupun siapa yang di bawah kita, terima kalau memang itu benar. Ah, lalu siapa sih? Ya, ada teman nasihatin nih. Teman nasihatin ibu, jangan se-ustadzah deh. Nah, hati-hati ya. Hati-hati ya. Nasihat itu adalah bentuk sayang saudara kita kepada kita. Tapi cara menasehatinya pun harus benar. Ya, jangan mempermalukan yang dinasehati. Jangan menasehati di grup WhatsApp. Ini ada grup pengajian nggak ada ya? Pasti ada. Ibu yang jilbab, ini tahu saya namanya, Bu? Iya, Ibu siapa? Ibu Erni. Ya, Ibu Erni ya, misalkan, mohon maaf ya, ini contoh aja biar saya tahu namanya gitu. Bu Erni. Misalkan Bu Erni mau negor
Siapa lagi ya? Ya Bu Indah aja dah. Ini mohon maaf ini kasus ya. Di WhatsApp Ibu Erni ada yang nggak cocok sama sikapnya Bu Indah. Yang Bu Indah salah gitu ya. Misalkan ini misalnya Bu ya, misal ya, jangan ambil hati ya. Dia di grup pengajian tuh Bu Indah, tolong ya besok sikap jangan begini tadi kurang pas loh, kayaknya nggak pantas loh seperti itu. Tapi Ibu nasihatin di grup WhatsApp, itu bukan menasehati, itu mempermalukan namanya. Jangan kan Ibu, oh iya tuh betul Bu, jangan begitu Bu dong Ibu ketua. Langsung samber deh, kompor deh, muncul deh ya. Itulah kalau kita nasihatin di grup WA. Yang nggak tahu jadi tahu dan makin sok tahu. Nah, iya kan? Makanya kalau kita sayang, japri aja. Bunda, Bu, pelan-pelan, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Ya, ini bentuk sayang saya sama Ibu. Malah sebagusnya bahkan jangan japri, ketemu langsung orangnya. Karena kadang-kadang bahasa WA sama bahasa ini beda. Ini beda Bu ya? Bahasa di grup di WhatsApp, ngetik sambil kita ngomong langsung beda nggak? Iya boleh, tapi lebih enak ketemu langsung karena kita bisa ketemu teks tuh apa gimmicknya, reaksinya seperti apa. Ada loh Bu, orang nggak pernah ngomong, ini kalau ngobrol gini dia diam Bu. Oh lagi di WA dia rajin banget Bu. Ada ya? Kalau ngobrol begini oh, diem cep gitu ya. Pas di grup WA udah paling heboh sendiri dia. Ada orang kayak begitu. Maka saya tidak menganjurkan jika ada sesuatu dibahas di grup WA. Jika hubungannya sensitif ya Bu ya. Kalau sensitif ya, jangan di WA. Yang ketemu langsung supaya apa kita bisa tahu loh. Gimana reaksinya, apakah ini tulus apa enggak, ikhlas apa enggak. Gitu Bu. Nasihatin teman itu sebaiknya memang langsung saja, bahkan diam-diam. Imam Ahmad pernah mencontohkan Bu. Ini Masya Allah buat kita tauladan ya. Sebagai umat Islam Bu, cara menasihati saudara. Kalau memang kita sayang sama dia, enggak ada tendensi benci, mempermalukan, enggak, memang sayang, pengen dia jadi orang baik, memperbaiki dirinya. Suatu ketika Imam Ahmad sedang ngajar Bu, muridnya Imam Ahmad sedang ngajar muridnya lagi, dia cucu murid gitu ya. Imam Ahmad nih punya murid, dia ngajar lagi, nah, ngajar lagi gitu ya. Imam Ahmad lewat tuh ke pengajian muridnya yang sedang ngajar muridnya lagi gitu ya. Nah si murid Imam Ahmad itu dia ngajar ngaji kayak saya begini, tapi di bawah pohon rindang, adem kan. Nah muridnya nggak kebagian pohon rindang itu, kepanasan. Imam Ahmad ngelihat, nah ini nggak bener nih, nggak adil nih. Kalau yang ini adem kena rindangnya pohon, muridnya pun harus sama. Tapi dia nggak langsung nasihatin di tempat, dia nggak mau mempermalukan muridnya di hadapan muridnya lagi, ya kan? Kayak saya nih kan, ini AC kan, semua AC kan? Iya. AC semua enggak? Iya. AC kan adil kan, kalau saya AC situ kipas, Ibu marah aja sama saya. Ya ini AC sama-sama AC kita. Ya itu pun kata Imam Ahmad ini nggak bagus nih, nggak boleh. Tapi dia nahan diri, nggak langsung nasihatin, walaupun dia bisa, oh dia kan murid guru besarnya. Ya kan, dan dia betul juga, muridnya memang salah, tapi nggak mau dia kerjain hari itu juga. Dia nunggu malam, tengah malam Bu. Dia datang ke rumah muridnya, berjinjit-jinjit Bu, kayak maling. Pelan-pelan supaya nggak ada yang tahu. Dia ketok pintu. Assalamualaikum. Kata muridnya, siapa di luar? Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad bin Hambal. Masya Allah guru. Langsung dibuka tuh buru-buru. Guru masuk. Nggak usah. Ada apa guru malam-malam tengah malam begini? Enggak. Tadi aku lihat siang-siang kamu ngajar muridmu itu, kamu di bawah pohon adem. Sedangkan muridmu kepanasan. Besok jangan diulangin ya. Udah, Assalamualaikum. Itu cinta. Nasihat karena cinta. Niat memperbaiki bukan menjatuhkan. Walaupun muridnya salah, iya salah. Walaupun Imam Ahmad berhak untuk ngomelin, untuk menasihati, tapi dia nggak mau mempermalukan dan bahkan nggak mau dia meruntuhkan wibawa muridnya, dan muridnya lagi. Kebayangkan kalau diomelin di situ, cucu muridnya kan masih, oh ternyata begini, nggak gitu Bu. Nahan diri. Ya, itu nasihat karena cinta. Nasihat yang tidak melukai, tidak menyakiti, dan tidak mempermalukan. Ada semuanya adab Bu. Islam ini agama akhlak Bu. Rasul kan turun ke muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ibu sini akhlak ya, ntar kita ada tanya jawab segala macam pakai akhlak.
ada adab, ada akhlak. Orang beradab lebih Allah cintai dibanding orang berilmu. Guru-guru besar kita itu Bu, belajar adabnya jauh lebih lama dibanding belajar ilmunya. Pentingnya akhlakul karimah itu penting banget Bu. Ya, ilmu mah gampang Bu hari ini Bu, asal mau belajar sumber banyak, tapi adab, akhlak itu perlu dibentuk. Gitu ya. Lanjut selanjutnya. Jadi wal afina 'anil nas, sudah ya, maafkan ya. Allah yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang takwa itu tadi nahan marah dan memaafkan. Ibu maafin semua kesalahannya kemarin ya. Teman-teman kita, saudara kita lagi lebaran, maafin semua. Ustadz, dia sudah zalim sama saya, segala macam, maafin. Ya, jangan dipendam-pendam, jangan dendam. Tapi kejahatannya udah maafin. Ya. Gitu ya Bu ya. Bisa ya Bu ya, maafin ya. Kita pasti ada pertanyaan setelah ini nih. Ustadz, tapi gimana Ustadz ya? Saya tuh udah maafin Ustadz, tapi kok suka kebayang-bayang begitu. Itu syaitan Bu. Lebaran sih udah minal aidinan tuh, udah maaf-maafan tuh ya. Tapi tetap aja di belakang tuh grundel gitu, ada apa begitu ya. Ntar kita bahas ya habis ini. Lanjut ya. Ciri takwa lanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li junubihim. Gampangnya apa nih Bu? Kalau ada orang berbuat salah, fahishatan ya, berbuat dosa, aw dzalamu anfusahum, atau menjolimi dirinya sendiri, diri mereka sendiri, dzakarullah, zikir, ingat Allah, fastaghfaru li junubihim, ya, minta ampun. Jadi orang takwa itu bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa Bu, enggak, dosa juga, tapi habis berbuat dosa dia sadar, eling, zikrullah, ingat Allah, dan mohon ampun, istighfar. Itu ya, ciri penghuni surga, habis berbuat dosa langsung istighfar. Ya, ingat Allah, istighfar, ingat Allah, istighfar. Bu, ya, itu ciri orang-orang takwa calon penghuni surga. Silahkan Ibu bisa nggak ya jadi orang-orang yang kayak begitu, habis berbuat salah, astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi aku salah, ya Allah, astagfirullah. Ustadz, bagaimana Ustadz kalau habis istighfar dilakuin lagi? Ya istighfar lagi. Terus dilakuin lagi, ya istighfar lagi. Ya, sampai kita bosan melakukan dosa. Allah nggak merasa dipermainkan? Enggak Bu. Kita cuma berdoa sama Allah, pas kita berbuat dosa, kita jangan mati dulu sebelum istighfar. Ini celakaannya lagi berbuat dosa, mau istighfar mati ya, siul khotimah dong. Iya, makanya coba jangan berbuat dosa gitu kan, jangan gampangin juga. Entah kan bisa istighfar ini Ustadz ya. Iya Bu, takutnya Ibu mau istighfar pas baru mau tuh mati. Nah iya kan, repot kan. Iya, itu kan tobat sambal gitu ya. Ya, tobat, tapi kita setelah tobat pun nggak menjamin kita nggak berbuat dosa lagi Bu, enggak. Ya, taubat, yang penting kita merasa aja kalau kita berdosa. Yang paling gawat tuh orang nggak merasa kalau berdosa. Ini banyak tersangkanya nih emak-emak nih, mohon maaf ya Bu. Nanti di Al-Hujur ini kan emak-emak pengajiannya. Iya kan, kenapa saya kalau pengajian selalu banyak emak-emak yang hadir? Karena perempuan tuh memang ditakdirkan banyak menjadi penghuni neraka. Ini insya Allah bukan yang di sini, amin. Rasul ketika Mi'raj diperlihatkan sebagian besar penghuni neraka adalah kaum perempuan. Nanti kita bahas kapan-kapan ya di tema yang lain ya. Intinya apa Bu? Perempuan itu, mohon maaf sekali ya, kenapa banyak di neraka? Ya, satu, mereka nggak taat sama suaminya. Kedua, nggak bisa menjaga lisannya. Ya, hati-hati. Ya, taat sama suami, jaga lisan. Ini yang paling banyak membuat perempuan banyak masuk neraka jahanam. Hati-hati. Ya, lisan ini ya, Allah kenapa ciptakan perempuan itu lebih banyak bicara dibanding laki-laki. Ya, kalau laki-laki itu Bu, ngomong 6.000 cuma 6.000 7.000 lah suku kata sehari. Perempuan itu 20 sampai 24.000. 4 kali lipat dibanding kami laki-laki. Ya. Satu kali kita nih laki-laki, saya ngomong misalkan mah gitu ya. Apa jawabannya sih? Misalkan. Ya, nah makanya dengan banyaknya omongan yang dikeluarkan para wanita, tolong dijaga, jangan sampai omongannya banyak membuat dia masuk neraka.
Terus gimana Ustadz kalau ngomong kayaknya gimana gitu Ustadz? Ada yang terpendam bisa jerawat keluar nih Ustadz, kayaknya gatel lah Bu. Caranya dikontrol omongannya menjadi omongan-omongan yang baik dengan cara memperbanyak kalimat thayyibah yang keluar dari mulut kita. Banyakin zikir Bu. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Lagi ada yang mancing-mancing, subhanallah, alhamdulillah. Apa Bu? Subhanallah, alhamdulillah. Ya. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, kalau memang ada yang mancing-mancing orang untuk berbuat negatif, banyakin zikir aja. Kalau nggak tinggalin. Ya, yang inilah jangan. Ya, istighfar aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, kalau ibu diisi mulutnya dengan kalimat yang baik, nanti nggak sempat mulutnya ngucapin kalimat yang buruk. Gitu ya Bu ya. Perempuan nggak apa-apa, banyakin ngomong, iya zikir banyakin. Dia kan 24.000 kali zikir Bu, masuk surga Ibu. Jadi pada ngomongin nggak jelas kan zikir aja. Ya buat tasbih kayak bawa tasbih yang otomatis gitu kan bisa kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tadi yang pertama itu semangat ketaatan ketakwaan ya. Yang kedua kita bawa keluar Ramadan semangat muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kan semangat ketaatan dan ketakwaan ya. Yang kedua semangat muraqabah. Selalu merasa Allah awasi. Ibu kalau lagi puasa, saya mau tanya nih Bu. Ibu makanan kegemarannya apa Bu? Gorengan. Yang paling ibu memancing ibu ketika puasa tuh untuk godaan nasi padang. Minum. Makanan minuman, makanan nasi padang, minumannya apa ya siapa? Yang paling ngegoda iman dah. Ya, beda-beda orang ada Pak. Nasi padang jus buah misalkan gitu ya. Ini kan beda-beda ya. Kalau Palembang mah yang pempek gitu ya. Ya. Misalkan gini. Lagi puasa nih. Lagi siang-siang, lagi lapar, lagi aus di sebuah ruangan tanpa pengawasan, nggak ada CCTV, nggak ada yang hadir, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang tahu. Ibu di ruangan kecil begitu ada nasi padang sama jus alpukat sama jus jeruk, masya Allah tuh siang-siang tuh Bu, siang-siang. Ibu makan itu pun nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, nggak ada orang kok, nggak ada orang, nggak ada orang. Ibu lagi puasa ya, ini nggak bukan sedang halangan, ibu sedang puasa. Ibu berarti nggak batalin? Kenapa? Anda kan tahu. Ada mereka. Iya. Itu yang harus kita bawa keluar Ramadan. Selalu merasa Allah awasin Bu. Yang kita nggak berani kan batalin tuh makan nasi padang sesuap dua suap kayak begitu. Nggak berani kita. Malah nggak ada yang ngelaporin, nggak ada yang masih tahu, nggak ada CCTV, nggak ada. Gitu ya. Karena kita tahu nggak ada tempat di satu pun di muka bumi ini yang Allah nggak lihat kita. Ya Bu ya, kata Rasulullah gitu. Silahkan berbuat semaumu, silahkan berbuat dosa apapun, tapi tolong jangan di buminya Allah. Di mana dong? Nggak ada. Bisa nggak kita? Allah nggak tahu apa yang kita lakukan. Jangankan kita lakukan, masih terdetak dalam hati kita, Allah tahu. Ya Bu ya. Jadi itulah yang harus kita bawa keluar Ramadan Bu. Muraqabah. Kalau orang semua punya muraqabah Bu, tenang dunia Bu. Para pengusaha nggak perlu masang CCTV di mana-mana gitu ya. Nggak ada supervisor, nggak ada manajer, nggak usah. Karyawannya bekerja karena Allah. Iya kan? Kalau sekarang kan karyawan ada bos, oh dia giat. Bosnya kabur, oh santai, nggak ada bos, gitu deh. Karena kerjanya karena bos, lil bos bukan lillah. Ya, kalau kerjanya lillah, ya dia santai. Ada bos nggak ada bos tetap kerja. Loh saya bekerja bukan karena bos kok, saya bekerja karena Allah. Cerita lagi. Saya senang cerita Bu. Ya, jam berapa masih kejar deh. Tentang pengabdian seorang istri. Ceritanya ada tetanggaan lah Bu ya. Sini tetangganya, sini sampingnya tetangga juga. Istrinya itu, masya Allah Bu, cantik, merawat diri, rapi, rumahnya bersih gitu kan ya. Rumahnya bersih segala macam, tapi suaminya maaf buta, nggak bisa ngelihat. Tetangganya agak julid juga tuh, gitu. Dia ngeliatin tiap hari. Ini istri tampil bersolek, cantik, bersih, wangi, rumahnya mana rapi. Buat siapa sih? Kan suaminya buta,
nggak tahu tuh rumah mau hancur kayak kapal pecah juga suaminya nggak akan komentar, nggak ngelihat kan, gitu kan? Kata si tetangga, ini tetangga ya bu ya. Iseng tuh nanya deh, panggil gimana ya, Jeng mungkin ya, Jeng. Bu, kenapa ya bu ya? Ibu ini saya lihat tiap hari dandan, bersolek rapi, rumah ibu pun rapi, tertata rapi, wangi. Buat siapa ya bu ya? Kan suami ibu nggak bisa ngelihat. Mohon maaf ya bu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya itu melakukan ini semua bentuk pengabdian saya untuk suami karena Allah yang suruh bu. Bukan karena suami saya aja, tapi karena Allah yang suruh. Jadi ini saya lakukan untuk Allah bu. Mau suami saya lihat, mau suami saya nggak lihat, saya nggak peduli. Tapi kan Allah ngelihat saya. Gitu bu. Itu ikhlas. Ya. Mau manusia lihat, manusia menghargai, memuji, mengucapkan terima kasih, saya nggak peduli. Itulah bu, enaknya kalau orang ikhlas tuh bu, nggak pernah rempong sama urusan manusia. Penilaian manusia gimana pun biarin aja. Kita melakukan semua karena Allah dan untuk Allah. Itu bu, manusia mau ngomong apa, kayak yang penting kan kita udah benar. Ibu, di dunia ini sesuatu yang paling melelahkan itu kata Ali bin Abi Thalib adalah kita menghiraukan penilaian manusia. Ya, sesuatu yang paling melelahkan itu kita selalu mendengarkan apa kata orang bu. Capek bu, ya dengerin apa kata orang itu capek, serius bu, capek nggak pernah kelar bu. Ya ada aja yang diomongin, iya kan? Nih kemarin lagi lebaran nih. Biasanya suka bilang ke jamaah muda, anak-anak muda saya gitu kan, kalau memang suka ada yang ditanya, kapan nikah gitu kan? Ya, kamu jangan menikah untuk menghindari pertanyaan itu. Kamu nikah itu karena Allah, untuk ibadah, bukan karena nggak mau ditanya lagi kayak begitu. Itu yang nanya, nanti lebaran tahun depan, ente udah nikah, dia nanya lagi, nanya, kapan punya momongan? Begitu kan? Entah udah punya satu, nambah lagi nanya, kapan punya adeknya? Gitu kan? Udah 3, terus kapan nambah istrinya? Begitu ntar. Enggak. Ya, jadi, itu bercanda bu ya. Jadi orang itu bu nggak akan pernah berhenti membicarakan tentang kita. Maka adab silaturahim tuh bu, ini udah lewat buat tahun depan ya. Jangan ngomongin yang nggak perlu. Jangan ngomongin yang sensitif, yang membuat suasana jadi canggung, awkward gitu bu ya. Suasana ngomongnya kok begini, yang tadi suasana enak Idul Fitri tiba-tiba jadi pada canggung semua karena pertanyaan ibu yang saking pengen keponya gitu. Jangan. Ya ngomongin yang datar-datar aja bu ya, yang flat-flat aja lah, nggak sampai menyinggung masalah yang sensitif. Ngomong-ngomong utang kamu gimana sih? Jangan lebaran nanyain utang. Udah jangan. Iya, kamu kok kayaknya gemukan? Udah jangan. Jangan udah, iya. Jangan. Gini aja kalau ngomong. Oh biasanya dari jauh nggak kelihatan, kok kelihatan ya? Memperhalus. jangan juga ya, hindari omongan-omongan yang sensitif ketika sedang silaturahim, malah membuat suasana jadi canggung nantinya gitu ya bu ya. Biasakan kalau mau ngomong itu, satu, apakah omongan kita bermanfaat atau enggak, ini filternya bu ya. Kedua, apakah omongan kita menyakiti orang lain atau tidak. Ketiga, apakah omong kita nambah dosa apa nambah pahala. Nah itu penting itu, ibu punya 3 filter tuh ya, manfaat apa enggak, nyakitin apa enggak, pahala apa dosa. Tuh pikir dulu sebelum ngomong, kira-kira kalau saya ngomong ini, 1, manfaat enggak, 2, apa tadi nyakitin orang yang saya omongin apa enggak, 3, nambah pahala apa nambah dosa. Kalau enggak, kata Rasul, faliyaqul khairan aw liyasmut, maka omong-omonglah yang baik saja atau diam. Yang berat bagi perempuan, bukan aku bisa bilang gatel bu kalau nggak ngomong. Ustaz, pengen ngomong Ustaz gitu. Ya. Kalau belum keluar tuh kayaknya ada apa yang ganjil gitu ya mbak ya. Iya, janganlah bu ya. Oke deh, semangat muraqabah. Yang ketiga, semangat meninggalkan yang Allah larang. Ya, bu lagi puasa kemarin bu, jangankan yang haram bu, yang halal aja kita tolak ya bu ya. Iya nggak? Makan kan halal nggak bu? Halal. Kalau di siang-siang Ramadan jadi haram, kita tolak tuh. Minum kan halal, Ramadan siang kita tolak. Berhubungan suami istri halal, Ramadan kita tolak di siang-siang ya. Jadi semangat itu
kita bawa keluar Ramadan. Kalau di Ramadan yang halal aja bisa kita tolak, maka nanti di luar Ramadan yang haram harus kita tolak. Oh, gitu kerennya tuh, Bu. Ini kata ulama gini, Bu, andai saja aku boleh berdoa, maka aku akan berdoa semoga seluruh bulan ini jadikan bulan Ramadan. Tuh, Bu. Saking enaknya bulan Ramadan, Bu. Mau maksiat susah, mau ibadah gampang, setan diikat, enak tuh, surga semua kita. Amin. Iya. Tapi pertanyaan saya, kemarin Ramadan ada yang maksiat ya? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Bukan di sini, bukan di sini. Ada nggak kira-kira orang yang maksiat di Ramadan? Itu saya bingung, itu siapa yang godain dia ya? Kan diikat setannya. Setannya mati siap. Lawan nafsu. Kemarin lagi di Ainus, di Tablik Akbar Ainus malam Ahad terakhir tuh ya, saya Tablik Akbar di Purwakarta. Ada Genzi nanya, pakai VT gitu. Ustaz, katanya kalau Ramadan setan ikat. Tapi kok saya masih suka mokel. Masih suka pengen maksiat. Siapa yang godain saya, Ustaz? Ada aja anak muda nanya. Lagi rame tuh mokel, Bu ya. Mokel apa mokal sih, cuma mokel ya? Iya, mokel. Saya bilang syaitan itu minal jinnati wan nas. Yang diikat tuh jinnya aja, Bu. Jin dari bangsa jin. Yang nasnya itu nggak diikat. Setan apa itu? Setan dari bangsa manusia berbentuk hawa nafsu kita. Apalagi sampai ngajak-ngajak maksiat di Ramadan. Jangan-jangan dia setannya. Hati-hati tuh. Ya, ibu lagi Ramadan diajak maksiat sama teman ibu. Ini setan nih. Berbentuk manusia. Gitu ya, Bu ya. Jadi semangat meninggalkan yang haram. Yang terakhir, semangat yang kita bawa keluar Ramadan itu semangat empati dan berbagi. Enak ya, Bu, Ramadan tuh, Ibu. Takjil ada yang bagi, sahur ada yang bagi, sedekah di mana-mana, bakti sosial di mana-mana. Oh, Masya Allah, Bu. Santunan yatim di mana. Saya punya pondok yatim, Bu, di Sentul. Saya ada pondok yatim duafa di Sentul. Semua gratis, jadi penghafal Quran semua, insya Allah. Gitu, Bu. Kalau lagi Ramadan, Bu, Masya Allah, Bu, kebanjian yang mau sedekah, Bu. Ya. Zakat, infak, sedekah, rame tuh Ramadan. Santri saya dapat duit, dapat baju, dapat bingkisan, segala macam, Bu. Tapi 1 bulan doang, Bu. Ini saya pernah ngomong sama Pak Donatur, Bu, Pak, terima kasih atas empatinya selama Ramadan. Tapi saya bilang gini, tapi santri saya itu hidupnya 12 bulan. Kalau ibu sedekah 1 bulan doang, 11 bulan dia makan apa nanti? Ketawa begitu semua. Iya, makanya jangan cuma sedekah di Ramadan. Bahaya ini, Bu. Sampai udah ulama tuh kritik, Bu. Jadi orang tuh rajin banget Ramadan, Bu. Takwa banget Ramadan. Tapi setelah itu kembali ke habitat yang lamanya, habitat aslinya, kebiasaan yang lama. Jangan. Ya, sampai dia bilang gini kata ulama, kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah hamba Tuhan. Jangan jadi hamba Ramadan. Ngerti maksudnya? Kita ini hambanya Allah, Bu, bukan hambanya Ramadan. Kalau hambanya Ramadan, takwanya Ramadan doang. Setelah itu ya udah selesai. Kalau kita hamba Tuhan, hamba Allah, 12 bulan kita takwa. Karena Allah memang nggak pernah absen, nggak pernah nggak ada gitu kan. Kalau Ramadan cuma 1 bulan doang, setelah itu nggak ada lagi Ramadan. Ya, Ibu ya, ini semangat yang harus kita bawa keluar Ramadan. Walaupun memang vibes-nya beda. Minimal gini lah, Bu lah. Walaupun kita nggak bisa mengikuti semangat ibadah kita di Ramadan, minimal jangan ditinggalin banget dah. Kalau biasa kita bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz, sekarang minimal 1-2 lembar, jangan ditinggalin tiap hari. Ngaji ya, Bu. Kalau biasa kita mungkin 11, 23 qiyamul lailnya, qiyamul Ramadannya. Ya, hari biasa minimal 2+1 nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Tahajud sebelum subuh 2+1, yang penting istiqomah, duhanya istiqomah. Berbagi walaupun nggak sebanyak Ramadan, minimal kita berbagi tiap hari, mau 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, terserah Ibu. Ibu ya, kita bawa semangat itu keluar Ramadan. Nggak perlu gede kalau nggak punya, Bu. Ya, Allah menyukai, nih kata Rasulullah gini, Bu, ahabbul amali indallah adwamuha wa in qallah. Ya, amal yang paling Allah cintai itu walaupun sedikit dan sepele, tapi dia istiqomah, berkelanjutan, continuity. Ya, walaupun cuma 2.000 perak, tapi tiap hari dia kita berinfak.
Itu lebih Allah sukai dibanding infak 1 juta tapi libur setahun. Buat apa? Iya. 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, 5.000 itu lebih Allah cintai, Bu. Dibanding kayak misalkan kita ngaji sehari 5 juz, kayak 1 bulan, buat apa? Mending sehari 1 lembar 2 lembar tapi tiap hari. Continue. Istiqomah. Ini yang diperlukan kita setelah Ramadan. Istiqomah itu berat, Bu. Karena kalau ringan namanya istirahat. Iya kan? Istiqomah itu berat karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Ya, setrikaan buat piring cantik. Gitu ya, Bu ya. Jadi istiqomah walaupun pelan-pelan, walaupun nggak banyak, tapi kita lakukan terus-menerus. Ya, Bu ya. Salat malamnya, baca Qur'annya, sedekahnya walaupun dikit-dikit ya, tapi jangan ditinggalin banget. Ya, saya rasa demikian di jam 10. Saya kasih waktu 20 sampai 30 menit untuk tanya jawab seputar materi kita ataupun masalah-masalah lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.